Laporan Observasi 15. Salam kompak. Hari ini Minggu 15 November 10.066 numerator kami berkontribusi sebesar 86.577 data reliable berasal dari 5.033 TPS di Sulawesi Utara. Sehingga tingkat reliabilitas data saat ini menjadi 1.178.308 atau 79,75% untuk mengunci akhir siklus ketiga observasi kami. Tinggal satu siklus lagi atau 5 kali observasi untuk menyelesaikan 20,25% informan kami yang tersebar di 15 kabupaten kota. Penting untuk saya sampaikan lagi di sini bahwa semua penelitian, baik survei maupun observasi atau sensus maupun asesmen, semuanya mempunyai tujuan. Tujuan dari observasi kami adalah mengontrol perilaku pemilih selama 20 hari sejak tanggal 1 sampai 20 November 2020 agar kami dapat mengetahui kinerja tim sukses dalam kampanye door to door. Dan dengan demikian, kami dapat melakukan pengendalian program pemenangan sambil memotivasi dan memacu performa tim sukses melalui media sosial. Sehingga setiap laporan harus kami publikasikan melalui media sosial. Kami tidak sedang mempengaruhi kubu lawan politik, bukan itu target kami. Kami sadari sejak awal, kompetisi kampanye melalui distribusi atribut di ruang publik sudah ketinggalan zaman dan kurang efisien. Dalam suasana pandemi di mana pemilih stay at home, maka kami harus menerapkan strategi door to door sambil tetap menjaga jarak. Sahabat kompak, data terlapor dihimpun dari model AA2KWK, KTP, dan swafoto sebagai instrumen untuk mengukur preferensi dan sikap pemilih. Kemudian berdasarkan pada dalil sosiologis, melalui formulasi teori pertukaran dan interaksi simbolik, tindakan politik pemilih dapat kami petakan ke dalam indikator, persepsi, preferensi, dan sikap. Akhirnya kami dapat mengukur tingkat elektabilitas dari masing-masing pasangan calon. Data yang berhasil dirampungkan pada akhir siklus ketiga ini berasal dari Manado sebesar 13.185, Kota Bitung 6.711, Minut 6.928, Bolmong 6.335, Bolmut 2.855, Bolsel 2.360, Boltim 2.668, Kota Mubagu 4.257, Minahasa 12.513, Tomohon 3.924, Mitra 4.558, Sangihe 4.767, Sitaro 2.060, Talaut 2.951. Total data masuk menurut kategori dukungan pemilih terhadap paslon masing-masing: Cep Sehan 48.276, FAP HR 24.812, ODSK 13.296, dan floating 193, atau dapat dipresentasikan 55,76% Cep Sehan, 28,66% FAP HR, 15,36% ODSK, dan 0,22% floating. Data ini kemudian menunjukkan bahwa kurva dukungan pemilih terhadap paslon pada setiap hari tampak kian menurun. Meski dukungan pada paslon 1 dan paslon 2 pada saat ini cenderung naik, sementara paslon 3 menurun. Secara akumulatif, dengan mengestimasi nilai instrumen model AA2KWK, KTP, dan swafoto pada tingkat reliabilitas data 71,14%, maka diketahui elektabilitas paslon sebagai berikut. Paslon 1 Cep Sehan mendapatkan 55,76%, Paslon 2 FAP HR 28,66%, Paslon 3 ODSK melorot jauh menjadi
15,36% dan floating naik menjadi 0,22%. Progres data ini menunjukkan keadaan saat ini sedang mengalami penurunan kepercayaan atau distrust dari paslon 3 ODSK, sementara kepercayaan masyarakat kepada paslon 1 dan paslon 2 semakin menguat. Apabila data yang dikumpulkan sejak hari pertama sampai hari ke-15 diakumulasikan, maka diperoleh tingkat elektabilitas dari masing-masing paslon sebagai berikut. Paslon 1 saat ini didukung oleh 44,53%. Paslon 2 didukung oleh 24,48%. Paslon 3 ODSK didukung oleh 30,73%. Dan 0,26% pemilih yang masih mengambang sikapnya. Sahabat Kompak, observasi kami ini telah diuji validitasnya pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Oktober 2020 lalu dan diperoleh 1.588.357 pemilih yang akan menjadi informan. Pengumpulan data dilakukan oleh 2 orang numerator di setiap TPS, sehingga organisasi riset ini memiliki SDM sebanyak 3.452 orang operator ditambah dengan 10.066 orang numerator. 1 orang bertugas melakukan wawancara dan 1 orang bertugas melakukan rekaman proses digitalisasi sampai input dan upload laporan riset mereka. Setiap hari tim numerator mengumpulkan informasi dari 3 sampai 4 kepala keluarga selama durasi 20 hari. Numerator melakukan wawancara mendalam dengan informan sambil memberikan treatment melalui video kampanye paslon. Kemudian informan memberikan pendapat, persepsi, dan preferensi mereka. Dalam hal menentukan sikap politik, informan diminta kesediaan untuk memberikan KTP dan swafoto, di mana hal tersebut menggambarkan preferensi dan sikap informan yang dapat kami observasi. Setelah proses tersebut dilaksanakan, selanjutnya data yang terhimpun dibuat dalam laporan manual, kemudian diinput ke dalam formulir elektronik dan dikirim ke analis, sehingga mempercepat proses pengolahan data. Demikian laporan 15 ini. Nantikan laporan 16 besok malam di channel YouTube Kompak TV. Salam Kompak.